Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam ke baginda besar Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul. Pertama, tahap syariat. Mengapa puasa itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh agama? Pertama, puasa adalah alat kita mendekatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Kedua, agama dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia di masyarakat, lahirlah agama. Agama adalah institusi kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dalil tersebut sebagai dasar kewajiban umat muslim untuk melaksanakan suatu perintah, paling tidak menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Pada tingkatan syariat pun, para ahli fikih menegaskan bahwa berpuasa harus disertai dengan niat semata-mata memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek tarekat. Puasa tarekat dimulai ketika kita berusaha mengendalikan 10 alat indera kita. 5 diantaranya indera lahiriah. Contohnya seperti pembicaraan, pendengaran, penglihatan, penyentuhan, dan penciuman. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berbahagialah orang-orang yang menahan kelebihan pembicaraan dan memberi kelebihan harta. Menurut Syufi, jiwa kita adalah beban gerobak yang ditarik oleh 10 kuda. 5 kuda lebih liar dari 5 kuda lainnya. Kuda besar adalah indera batin kita. Berdasarkan hadis yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, fa imamu ra'in wa huwa mas'ul, yang artinya kalian semua adalah para pemimpin dan kalian harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Puasa yang mengendalikan indera-indera kita, penglihatan, ingatan, pikiran, dan indera yang menggabungkan semuanya. Yang ketiga atau yang terakhir, aspek hakikat. Puasa hakikat adalah tunduk kepada kehendak ilahi. Menurut Rasulullah, meninggalkan keinginan dan menjalankan perintah Tuhan, meninggalkan kehendak diri dan menjalankan kehendak ilahi. Jiwa seorang muslim yang harus terus ingat kepada perintah ilahi. Gejolak jiwa rohani harus terus disampingkan. Itulah sebabnya bahwa berpuasa bukan hanya menahan diri dari lapar, tetapi juga menahan semua dorongan hawa nafsu. Terlebih-lebih lagi, sifat segala sesuatu yang semula kosong dan fana sekarang muncul sebagai anugerah ilahi. Makan dan minum yang kita anggap hal sepele sepanjang tahun tampak menjadi karunia dari surga. Nikmat mencapai makna rohani seperti sebuah sakramen. Terakhir,
Jadikanlah puasa sebagai madrasah rohani. Memasuki madrasah rohani melatih diri kita untuk menggeser perbuatan yang berlebihan pada ego kita. Berhijrahlah